masuk dalam materi malam hari ini, saya mengajak setiap kita untuk datang kepada Tuhan kita. Kita membawa setiap sembah dan pujian kita yang terbaik bagi Allah kita yang besar, amin. Mari bersatu hati kita masuk dalam doa. Sungguh kami menaikkan syukur kami pada malam hari ini kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, buat setiap kasih, anugerah dan setiamu Tuhan. Kami berkata Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Malam ini kami mau datang Tuhan. Kami mau datang membawa setiap pujian dan sembah kami di hadapan-Mu. Karena ada rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau datang menyembahkan Engkau Tuhan. Kami mau datang membawa setiap syukur dan hormat kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak menerima setiap pujian, setiap sembah dan hormat. Karena Engkaulah Tuhan Raja di atas segala raja. Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Bila Roh Kudus Engkau yang hadir, Engkau yang penuhi setiap kami, Engkau yang melawat setiap kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkaulah Raja mulia. Katakan mulia, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Ya duduk di
kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biar firman yang kita akan dengar, kita pastikan itu bukannya sekedar pengetahuan dan informasi bagi kita. Tapi mari kita minta kepada Tuhan, Tuhan, biar kami lapar akan kebenaran-Mu. Sehingga waktu firman-Mu itu diberitakan, ini bukan hanya mengisi pikiran kami dan pengetahuan kami, tapi kami mau berdoa biarlah kebenaran yang sebentar akan dibagikan itu boleh memuaskan dahaga daripada roh kami, Tuhan. Buka hati semua kami, Tuhan. Buka hati setiap kami, Tuhan. Kami sadar bahwa kami hari-hari ini sedang berada di hari-hari terakhir. Dan di hari-hari ini kami melihat, kami mendapati kami perlu untuk menata hidup kami agar kami berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu di hari-hari terakhir ini, Tuhan, kami bisa seperti 5 wanita yang bijaksana. Kami boleh tahu apa yang harus kami kerjakan. Setiap keputusan yang kami buat dalam hidup kami ini, kami putuskan dalam hikmat yang daripada Tuhan. Karena kami tidak sembarangan membuat keputusan dalam hidup ini, tapi kami bertindak dengan hikmat, dengan bijaksana daripada Tuhan. Kami hidup dengan persediaan minyak yang cukup sampai Engkau datang yang kedua kali. Sampai kami semua menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Rapi kami, Tuhan. Rapi kami, Tuhan. Rapi kami, Tuhan. Ada enggak suara kita boleh menyembah dan boleh menyembah. Haleluya. Oh
semua yang di bumi. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Kami percaya Engkau satu-satunya Tuhan. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Dan kami percaya ya Tuhan, satu saat kelak Engkau akan datang dan memerintah sebagai Raja untuk selama-lamanya. Biarkan kami mulai hari ini kami siapkan hati kami. Kami mau jadi pelayan-pelayan Tuhan. Kami mau jadi hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercaya. Hamba-hamba Tuhan yang setia. Kami setia untuk mengikut Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sampai Tuhan kami datang yang kedua kali, kami didapati setia oleh Tuhan. Kami setia Tuhan, dan kami tetap pada iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar sama-sama kami akan terima firman-Mu. Berfirman kepada setiap kami, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman. Pakai hamba-Mu Bapak Timotius seperti untuk menyampaikan firman Tuhan bagi semua kami, khusus bagi keluarga Alpha Center Tuhan. Buat kami siap sedia untuk menyongsong kedatangan. Sambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Berikan tepuk tangan luar biasa. Silahkan duduk kembali. Selamat berjumpa semuanya teman-teman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sebentar akan mendengarkan bagaimana firman Tuhan yang memberitahu bagaimana kita hidup bijaksana. Firman Tuhan diberikan dengan maksud supaya kita benar-benar menjadi orang yang bijaksana. Ya. Kata Tuhan dalam surat Efesus pasal 5, orang bijaksana itu pertama menggunakan waktu dengan baik. Dan yang kedua, mengerti kehendak Tuhan. Ini penting sekali. Untuk ini, mari kita berdoa lebih dahulu bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama belajar dari firman-Mu, supaya kami bisa Tuhan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan oleh karena itu Tuhan, ungkap hidup kami Tuhan istimewa kebenaran firman-Mu, supaya kami menjadi orang-orang yang tahu menjadi bijaksana, menggunakan kesempatan yang Kau berikan. Terima kasih. Oleh karena itu kami mohon supaya Engkau berfirman dan kami menyiapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa semua. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Ya, shalom teman-teman semuanya. Hari ini kita bicara bagian pertama ini menyangkut Wahyu pasal 1 sampai pasal 3. Dan sebagian kecil dari Wahyu pasal 4. Judul yang saya berikan adalah gunakan waktu dan kesempatannya. Ya, jadi waktu itu kronos, cukup artinya waktu yang dimana engkau hidup digunakan. Tapi jangan lupa, kita juga mesti menggunakan kesempatannya. Nah, ini kesempatan ini kalau bahasa Inggris katakan chance. Ya, itu kesempatan, kamu dikasih kesempatan, chance itu. Ya. Untuk ini kita bisa mengerti dari kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 11 yang berbunyi demikian. Nanti dibacakan oleh saudara Tepi. Pengkhotbah 9 ayat 11 berbunyi, belum siap. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Perhatikan, orang cepat belum tentu menang. Dan keunggulan perjuangan
bukan untuk yang kuat. Ya, juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan perhatikan ini, karunia, bahasa aslinya Ken, favor, bukan untuk yang cerdik, cendekia, bukan. Karena, perhatikan nih, waktu, time, dan kesempatan, chance, dialami mereka semua. Lihat aja pertandingan mobil, ya, kelihatannya yang pertama, tapi lalu ada sesuatu, ya, banyak meletus. Nah, yang di belakang bisa menyalip. Itu namanya chance. Orang Indonesia bilang nasib, ya, nasib baik. Nah, saudara, betapa pentingnya yang disebut karunia itu. Inilah yang dialami oleh Yusuf. Di mana dia hidup, selalu karunia Tuhan datang. Anda mesti menjadi orang yang penuh dengan anugerah. Ya, jadi ada orang-orang yang kelihatannya hebat, tapi gagal. Ya, jadi kita mesti mengerti hal-hal seperti ini dalam firman. Dalam firman nubuatku, bobot firman nubuat itu terletak pertama pada pribadi yang bernubuat. Siapa yang bernubuat? Dan kita tahu kalau firman Tuhan itu yang bernubuat itu Allah yang maha kuasa. Maha kuasa, dia bisa melakukan apa yang dia omongkan. Dan dia maha tahu what next. Ya. Dan yang kedua, yaitu waktu. Bisa tidak omongan ini digenapi pada waktunya, bisa tepat. Nah, itu nubuat. Jadi bobot nubuat itu terletak pada pribadi yang bernubuat. Nah, kalau di Alkitab, itulah Allah sendiri yang ngomong. Cuma ditulis oleh para nabi dan rasul. Tapi Allah yang bicara. Dan waktu Tuhan tahu persis kapan waktunya. Itu Tuhan. Karena dia maha tahu. Kita tahu bahwa kitab yang padat, sangat padat ya, dengan nubuat akhir zaman, itu ada 3. Pertama, kitab Daniel. Kitab Daniel ini menceritakan pemerintahan dunia. Kitab Nabi Zakaria khusus bangsa Israel. Jadi kalau kita mau belajar tentang apa yang akan terjadi di Israel, itu kitab Zakaria lebih banyak. Tapi Wahyu itu bagi kita, gereja. Wahyu 19 ayat 10c berkata, sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ya, jadi Yesus itu rohnya adalah roh nubuat. Karena itu kalau Yesus ngomong, mesti terjadi. Nah, kita melihat firman Tuhan itu sering dinyatakan. Kalau dinyatakan, ditunggu waktu penggenapannya. Jadi ini soal time saja. Firman Tuhan pasti digenapi, pasti pada waktunya. Ya. Oleh karena itu waktu kita mendengar firman, bagaimana sikap kita menanggapi. Itu yang di ujung kiri, kotak kiri. Apakah kita tanggapi dengan iman? Orang yang punya iman itu mesti disertai roh takut akan Tuhan. Seperti Mazmur 33 berkata, ya, biarlah seluruh bumi gentar. Ya, takut. Kenapa? Kalau dia bicara, pasti terjadi. Nah, kalau kita sudah percaya, kita perlu mengharapkan
Karena Tuhan menjanjikan hal-hal yang tidak kelihatan. Nah, disinilah butuh kesabaran. Apa itu harap? Itulah iman ditambah dengan ketekunan kita. Menanti sampai terjadi. Nah, Tuhan minta kalau kita mau menjadi orang yang berakhir dengan baik, itu mesti mempunyai kasih. Itulah dengan cara taat. Jadi kalau kita tidak taat, jangan harap kita selamat. Yang taat itu karena punya kasih. Dan orang yang kalau punya kasih, pasti bisa sabar. Karena sabar ini memang bahan utama kasih. 1 Korintus 13 ayat 4. Ya. Kasih itu long suffering, panjang sabar. Artinya bisa sabarnya panjang sampai terjadi penggenapan. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan dialah yang diberi wahyu. Karena itu dikatakan inilah. Coba dibacakan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Ya, jadi wahyu itu milik dari Yesus. Yang memang Bapa serahkan untuk dia menjadi pembicara. Untuk memberikan wahyu. Supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya. Jadi kalau kita mau menjadi hamba Tuhan, nanti Tuhan kasih kepada kita. Apa yang harus segera terjadi. Perhatikan ini. Mungkin saudara nggak perhatikan betapa pentingnya peran yang tidak kelihatan, yaitu malaikat. Oleh malaikat yang diutusnya. Karena itu kalau saudara berdoa dengan sungguh dalam roh, malaikat-malaikat itu kadang-kadang memberikan saudara sesuatu keterangan yang saudara nggak bisa mengerti dengan akal. Nah, malaikat ini yang diutus untuk menyatakan kepada manusia, kepada hambanya. Ya. Nah, Wahyu 1 ayat 19 adalah kunci untuk membuka bagaimana time schedule, ya, timeline. Coba kita bacakan Wahyu 1 ayat 19 berbunyi. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Ya, ada 3 hal. Yang telah kau lihat, lalu yang terjadi sekarang, dan yang ketiga, yang akan terjadi sesudah ini. Ya, jadi ada 3 hal. Nah, yang pertama, apa yang telah kau lihat? Ini, ya. Jadi, yang telah kau lihat itu Kristus di antara kaki Dian. Nanti kita baca itu dalam Wahyu 1 ayat 12 sampai 20. Jadi Yesus itu di antara kaki Dian. Dan dikasih keterangan kaki Dian itu adalah jemaat. Jadi ingat kalau kita lagi ibadah, kita mesti yakin Yesus itu ada di tengah-tengah kita. Dan dia berkata, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Dan Allah itu akan menyatakan, ya, kepada mereka yang mengasihi melalui rohnya. Karena itu saudara mesti mencintai Tuhan dulu, baru saudara bisa rasakan hadirat Tuhan. Nah, imam besar dulu kalau sebagai mediator, ada imam besar yang berbelas kasihan.
bajunya ini yang disebut efod, ada di situ giring-giring emas. Ya, slide yang berikut ini sudah lihat, ada halaman, ada ruangan suci, ada ruangan mas suci. Yang boleh masuk ke ruangan mas suci itu hanya imam besar. Setahun sekali mengadakan pendamaian. Dan imam besar ini waktu masuk, maka giring-giring emas itu berbunyi. Jadi umat Israel di luar yang sedang sembahyang menanti apakah benar imam besar ini korbannya diterima. Kalau diterima, maka terjadi yang namanya sinar keluar dari tabut perjanjian itu. Sehingga umat itu lalu bersorak, wow, dosa kami Israel diampuni. Mereka tidak melihat apa yang dikerjakan imam, tapi mereka mendengar bunyi itu. Nah, ini pentingnya bagi kita. Kalau kita ingin tahu Yesus itu hidup, marilah kita berdoa dalam roh. Roh Kudus ini, kalau istimewa, kalau orang berbahasa roh, itu yakin Tuhan itu hidup. Tuhan itu hidup. Itulah giring-giring emas itu. Sehingga kalau orang berbahasa roh, Alkitab mengatakan mempertebal imannya, meneguhkan imannya. Kenapa? Karena yakin Tuhan itu hidup. Tuhan itu hidup. Nah, inilah yang diterangkan dalam Wahyu pasal 1, bagaimana mukanya ya bersinar, pakaiannya dan sebagainya. Luar biasa Tuhan kita. Nah, ini apa yang telah kau lihat. Sekarang kita melihat poin kedua. Apa yang terjadi sekarang? Sekarang. Ya, maka kita masuk dalam Wahyu 2 sampai Wahyu pasal 3. Di situ kalau sudah melihat hal-hal yang terjadi sekarang adalah perkara-perkara mengenai gereja yang ditulis Yohanes dalam Wahyu pasal 2 sampai pasal 3. Dan di situ diterangkan tentang ketujuh jemaat. Ya, itu gereja awal, mula-mula, gereja Efesus, gerejanya para rasul, sampai gereja akhir zaman, yaitu kita ini. Ya. Nah, ketujuh jemaat ini, kalau kita melihat, faktanya itu jemaat Efesus. Dimulai waktu pencurahan Roh Kudus, ya, tahun 30 sampai tahun 100. Inilah gereja kasih mula-mula. Namun setelah itu, oleh karena gereja berkembang, maka terjadi mulai aniaya, khususnya oleh kaisar-kaisar yang waktu itu meminta, waktu keadaan mereka merosot, kaisar-kaisar itu, mereka rasa dewa marah. Karena itu mereka minta seluruh umat manusia di seluruh bumi waktu itu untuk memberikan patungnya di bukit yang namanya Pantheon, supaya sama-sama bisa disembah. Orang Kristen tidak punya, ya, tidak punya patung. Ya, itu yang benar ya. Kekristenan itu tanpa patung. Nah, disitulah terjadi, wah kalau begitu yang bikin masalah ini gereja. Kita sekarang sudah mendengar berita-berita bahwa PBB sudah menyatakan musuhnya PBB ini yang membuat tidak bisa bersatu itu gereja katanya. Ini nanti sama. Wow, ini harus kita dengarkan baik-baik. Jadi ini sudah ada blinking light ya, lampu yang kasih awas, awas.
Itu zaman dulu juga begitu. Mereka merasa satu-satunya yang tidak bisa kompromi itu adalah gereja. Memang bagaimana ya? Kebenaran itu kan tidak bisa dikompromikan. Oleh karena itu, dengan terjadinya gereja dianiaya ini, maka ada gereja yang mulai berkompromi. Saat mulai, yaitu kaisar, mulai masuk ke gereja. Ya, dan banyak orang minta dibaptis. Sehingga disitulah yang terjadi yang namanya gereja negara. Gereja negara. Jadi gereja itu sekarang cukup banyak dikuasai oleh negara, ya. Itu gereja Pergamos, saudaraku. Dari tahun 316 sampai 500. Lalu yang berikut, setelah ini muncul sesuatu, mulai muncul pengajaran yang bahaya, yaitu gereja Tiatira. Di situ ada seorang wanita yang menjadi nabiah yang namanya Isabel, yaitu sebutan ya, mengingatkan kita seorang yaitu istri Ahab dulu. Inilah mulai terjadi gereja korupsi, di mana patung-patung dimasukkan, dan ini kalau tadi adalah gereja negara, sekarang negara gereja. Ya, di Pergamos ini gereja negara, tapi Tiatira negara. Jadi berbentuk negara, tapi gereja. Ya, jadi mau mendirikan semacam yang Tuhan rencanakan, tapi dikuasai manusia, bukan Tuhan. Ya, nah, lalu mulailah terjadi pembaruan. Itulah gereja Sardis. Gereja ini dikatakan Tuhan, kamu diminta bangun, ya, bangun. Kelihatannya kamu ini hidup, tapi kamu mati. Nah, ini gereja lagi tidur, ya. Lalu setelah ini, oleh karena kesuaman gereja ini, muncullah gereja yang namanya Philadelphia. Dan gereja inilah yang disebut Tuhan gereja yang indah, gereja setia. Namun iblis terus bekerja memasukkan caranya supaya gereja itu runtuh. Dengan adanya apa? Kemakmuran, kekayaan. Itulah gereja akhir zaman. Gereja menjadi suam. Ya. Jadi sudah melihat skema ini, pada zaman anugerah, zaman gereja, 7 gereja mempunyai karakteristik masing-masing pada zaman gereja. Namun yang berpengaruh atas gereja Tuhan sampai akhir zaman, artinya pengaruhnya mendunia ya. Itu adalah gereja nomor 4 sampai 7. Kembali ke sini. Jadi kenapa, Di sini saya tuliskan sampai ini tanggalnya, tapi di sini sampai sekarang. Ya. Artinya kalau yang 3 ini, pengaruhnya itu hilang. Misalnya gereja teraniaya. Sekarang kan tidak semua teraniaya. Kalau dulu semua teraniaya. Ya. Gereja awal itu semuanya luar biasa. Tapi sekarang enggak ada gereja yang semuanya luar biasa sedunia, enggak ada. Ya. Jadi bedanya, ya. Jadi zaman anugerah ini yang punya pengaruh itu 4 gereja terakhir ini. Ya. Dan hanya satu model yang blok hijau yang pasti luput masa aniaya. Jadi lengkungan pertama zaman anugerah. Nanti kita terangkan bahwa setelah zaman anugerah ada namanya zaman masa sengsara. Ya. Oleh karena itu kalau
bisa kita masuk yang namanya BSG, buah sulung gereja. Waktu Yesus datang di udara, parousia, maka gereja rapture, terangkat. Dan setelah gereja terangkat, terjadilah masa sengsara. Ya. Dan hanya model gereja yang seperti Philadelphia inilah yang luput dari masa sengsara. Karena itu kalau saudara mau luput dari masa sengsara, bacalah, oh harus begini. Saya harus jadi gereja Philadelphia supaya saya tidak masuk masa sengsara. Ya. Ini penting. Setelah masa bersengsara, maka barulah Tuhan Yesus datang ke bumi kedua kali. Kalau pertama kali itu di sini, dia disalibkan, ya. Tapi inilah yang kedua, ya nanti. Nah, bagi jemaat Sardis, Tuhan beri peringatan, ya, bangunlah, berjagalah, sebab kalau tidak, kamu tidak tahu Tuhan datang. Jadi, minggu depan kita mendengarkan bagaimana gereja Sardis ini gereja yang bahaya, yang banyak masuk pada zaman masa sengsara. Ya, sebagian besar, tidak semua. Ya. Gereja zaman akhir itulah gereja Laodikia. Kata Laodikia berasal dari dua kata laos, artinya people, dike, artinya right, justice, judgment. Jadi, ini bicara tentang manusia yang menentukan kebenaran, keadilan, keputusan. Jadi suara mayoritas. Nah ini banyak kan, ayo voting. Gimana? Setuju nggak ini? Doktrinnya diganti. Diganti sekarang. Karena itu sekarang di dunia ini banyak gereja sudah beralih. Ya, mereka menyetujui yang dulu tabu. Nah ini gereja akhir zaman, Laodikia. Apa karakteristiknya? Suam, kata Tuhan. Tapi kaya. Tapi tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Membiarkan Tuhan berada di luar pintu. Karena itu ayat 3:20 berkata, tengok aku berdiri di luar pintu sambil mengetok. Ayo toh, kamu ini gereja tapi aku nggak masuk di dalammu. Ayo buka pintu. Kenapa bisa begitu? Karena ini, iblis pandai. Mula-mula dia pakai paham demokrasi. Ya, artinya rakyatlah yang berkuasa. Wah, setuju. Lalu humanisme, ayo toh, jangan seperti itu hukuman mati, nggak boleh. Karena itu Indonesia dulu menghukum orang mati, wah diprotes, ya habis-habisan. Kenapa? Karena mereka pegang humanisme. Dan terakhir hak asasi. Inilah yang menyebabkan hak Allah habis. Jadi harus demokrasi. Rakyat setuju enggak? Ya, harus jangan begitu. Itu kan enggak humanis. Misalnya Allah nanti menghukum kekal selama-lamanya. Wah, itu tidak humanis. Enggak humanis. Masa hukuman kekal? Karena itu manusia lalu sampai berakhir dengan hak asasi. Ya, ini mempengaruhi pemimpin gereja sekarang ini. Sehingga menyimpang dari kebenaran Allah. Karena itu Tuhan kata, ayo bertobat. Kita sekarang berada di ini loh, gereja zaman akhir ini, Laodikia. Karena itu kita mesti membeli ini. Jangan kita ikuti gereja pada umumnya. Sekali lagi. Jangan kita ikuti gereja yang
banyak ada di dunia ini. Kita mesti beda. Kata Tuhan, kamu mesti membeli 3 hal: emas, pakaian putih, dan minyak. Ya, tentu ini mempunyai arti rohani. Nanti sudah baca di Alkitab. Ya. Nah, untuk ini tadi saya katakan ada hal yang bahaya, yaitu gereja Tiatira ini. Ini yang bikin mulai sampai ke Laodikia, ya, dari pengaruh gereja Tiatira ini. Karena itu sekarang saya serahkan pada pendeta Yeremia Didaskil untuk menyampaikan apa itu gereja Tiatira. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang satu gereja yang namanya gereja Tiatira. Nah, kita sudah tahu bahwa gereja ini memang gereja yang sangat-sangat menularkan hal-hal yang tidak alkitabiah. Kalau saudara lihat dalam Alkitab, dan saudara akan menemukan bahwa memang gereja ini seperti gereja yang menaburkan virus, sehingga gereja ini menjadi virus yang akhirnya menghancurkan pengajaran-pengajaran yang alkitabiah, digantikan dengan pengajaran-pengajaran manusia yang dibuat oleh manusia, bukan Allah lagi. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bersama-sama bahwa gereja ini, saudara, gereja Tiatira ini adalah, kalau kita lihat dalam Alkitab, paling panjang ya tentang penulisannya. Kalau saudara baca Alkitab itu dari semua 7 gereja ini paling panjang ya penulisannya, tegurannya, kebaikan yang mereka lakukan juga Tuhan tuliskan. Tapi saya melihat di sini ada hal yang penting harus memang kita perhatikan. Nah, mungkin kita bertanya, saudara, mengapa kita harus belajar tentang akhir zaman menurut kitab Wahyu? Kita tahu bahwa kitab Wahyu ini kitab yang dituliskan untuk gereja. Ya, bagaimana dia menjelaskan tentang kedatangan Tuhan untuk gereja, bagi gereja Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita mau belajar tentang apa yang harus kita persiapkan, kita harus belajar tentang kitab Wahyu ini. Nah, karena Allah memberikan sebuah kekekalan dalam hati manusia, itu harusnya membuat kita berusaha untuk mencari tahu. Ya, nah, kalau Tuhan taruh itu dalam hati kita, saudara harus ngejar. Wah, ini penting yang harus saya kejar, karena ini kekal ini. Nah, seringkali saudara, kita selalu berpikir yang sekarang, ya, bukan yang kekal. Nah, oleh sebab itu, saudara, rahasianya itu adalah saudara harus memberi waktu untuk menyelidiki Alkitab. Nah, seringkali kita menaruh beban ini kepada pendeta, bukan kepada diri kita sendiri. Kita ke gereja cuma datang, duduk, dan mendengar, tapi kita tidak mau menyelidiki. Ya, akhirnya kita tidak tahu rahasia-rahasia kekekalan yang Tuhan ingin beritahu kepada kita. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita perlu tanya sama diri kita, berapa waktu yang saya beri untuk menyelidiki firman Tuhan? Seringkali waktu kita habiskan untuk hal-hal yang bersifat sekarang, ya. Ya, kalau untuk hal-hal yang bersifat materi, kita serius, saudara, untuk memberi waktu. Tapi yang bersifat kekal, kita kurang. Ya, harusnya yang kekal inilah yang kita harus kejar. Karena suatu saat kita pasti akan mati. Dan kemana posisi kita, itu yang harus kita kejar. Nah, kalau kita beri waktu untuk menyelidiki Alkitab, maka saya pastikan kita akan mengenal Allah dengan benar. Kalau saudara baca dalam Alkitab, ada jemaat yang karena mereka menyelidiki Alkitab, maka Alkitab katakan bahwa hati mereka itu lebih baik daripada yang lain. Dalam Kisah Para Rasul pasal 17 kalau saudara baca. Nah, orang yang menyelidiki Alkitab, saya pastikan itu akan mempengaruhi gaya hidupnya. Ya. Dan tidak hanya itu, puncak kita menyelidiki Alkitab adalah kita harus sampai mengenal Allah dengan benar. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Ya, dalam Filipi pasal 3 ayat 10, Paulus katakan bahwa yang ku kehendaki adalah mengenal Dia
Nah, kenapa? Karena tanpa pengenalan yang benar, kita akan binasa. Ya, dalam Hosea pasal 4 ayat 6 dikatakan bahwa umat binasa karena tidak mengenal Tuhan dengan benar. Nah, oleh sebab itu saudara, kita melihat tentang sidang jemaat Tiatira ini. Sidang jemaat ini adalah sidang jemaat yang sangat merosot rohaninya. Ya, tadi dijelaskan oleh Bapak Gembala bahwa jemaat ini adalah jemaat yang memang sangat merosot. Nah, oleh sebab itu jemaat ini dikatakan bahwa zaman yang gelap. Nah, kenapa? Kenapa kok jemaat ini? Karena jemaat di sini, saudara, sudah ya, yang sudah tidak benar, yang masuk dalam gereja sehingga membuat merosot rohaninya. Ya. Jadi Alkitab sudah tidak menjadi satu-satunya sumber kebenaran. Tapi sudah yang lain. Ya, filsafat manusia, kebenaran manusia yang kita lihat seolah-olah ini baik, tapi itu tidak benar. Nah, inilah yang membuat akhirnya terjadi kemerosotan moral. Jadi saat itu gereja yang harusnya menjadi terang itu justru menjadi gelap. Kenapa? Karena gereja ini sudah tidak menjadikan firman Tuhan itu dasar kebenaran. Tapi mereka memakai kebenaran mereka untuk dimasukkan di gereja. Nah, itulah si wanita Isabel. Ya. Jadi kalau kita melihat tentang gereja ini, kan menjelaskan langsung kepada teguran untuk jemaat. Walaupun ngakui bahwa Tuhan mereka juga. Kenapa? Karena ada praktek-praktek yang tidak benar yang dibiarkan masuk dalam gereja. Ya, dalam Wahyu pasal 2 ayat 20 dikatakan, "Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiya mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala." Nah, perhatikan saudara, ada satu nama yang dituliskan bagi jemaat di Tiatira ini. Nah, itulah Isabel. Ya, kalau saudara baca Alkitab, ya di dalam 1 Raja-Raja, kita melihat muncullah satu orang, ya istri dari Ahab yang namanya Isabel. Ya, setiap perbuatan benar yang dilakukan oleh semua suaminya selalu digagalkan oleh perempuan ini. Ya. Nah, kita lihat bersama-sama bahwa ternyata saudara, ini seperti virus yang menular, ya. Merusak apa yang benar yang harusnya Ahab lakukan. Tapi kalau kita baca Alkitab di dalam 1 Raja-Raja, Isabel ini saudara, itu selalu memunculkan hal-hal yang melarang Ahab ini untuk melakukan yang benar. Ya, dia pakai trik-trik yang tidak benar untuk bisa masuk merusak kebenaran yang harusnya dilakukan oleh Ahab. Nah, sama saudara. Kita melihat apa yang terjadi di gereja Tiatira itu sama. Ya, jadi kita melihat bahwa hubungan antara wanita Isabel dengan gereja Tiatira ini akhirnya berlanjut. Tuhan itu berkata bahwa ini salah. Nah, kesalahan ini masuk dalam gereja, ya, dan masuk dalam gereja Tiatira. Nah, dikatakan di sana bahwa wanita Isabel ini, ya, menyatakan dirinya bahwa dia itu seorang nabi. Ya, padahal dia bukan nabi yang diutus oleh Tuhan. Jadi perhatikan saudara, kalau ada yang benar, pasti ada yang tidak benar. Kalau ada yang palsu, berarti ada yang asli. Ya. Nah, kalau ini tidak benar, berarti ada yang benar. Nah, bagaimana kita bisa membedakan yang benar dengan yang tidak benar? Nah, yang benar itu selalu berkata atas nama Tuhan. Ya. Tapi yang tidak benar itu pasti berkata atas nama dirinya sendiri. Jadi untuk kita bisa membedakan, itu kita mau lihat apa yang dia ajarkan.
Nah, yang benar itu pasti dasarnya kebenaran, karena Yesus adalah kebenaran. Nah, oleh sebab itu, gereja Tuhan ini harus mewaspadai roh Isabel ini. Ya, jadi gereja tidak boleh membangun dan mengajarkan doktrin atas dasar kebenaran pribadi. Ya, Alkitab harus menjadi dasar dalam membangun sebuah kebenaran. Nah, inilah yang harus dijaga oleh gereja Tuhan di akhir zaman. Semakin roh Isabel ini masuk dalam gereja, maka semakin rusaklah umat Tuhan. Karena pengajaran ini akan menarik banyak orang untuk keluar dari rel Tuhan. Ya, kelihatannya mungkin 1 mil, saudara. Ya, tapi nanti lama-lama pada akhirnya semakin sesat. Jadi gereja Tuhan ini harus kuat dalam doa. Makanya Paulus itu selalu meminta kepada jemaat, kamu tuh harus doakan aku supaya roh hikmat dan roh wahyu itu diberikan kepada saya, supaya aku bisa mewartakan yang benar. Ini penting, saudara, para pendoa, para hamba-hamba Tuhan di gereja, Bapak Ibu semua harus mendukung para gembala sidang dalam berdoa. Kita jangan berkata, oh saya yang perlu didoakan oleh pendeta. Keliru, saudara. Justru kita harus menopang hamba Tuhan untuk hamba Tuhan ini bisa mendapatkan iluminasi. Ya. Jadi roh wahyu, roh hikmat ini harus menguasai hamba-hamba Tuhan di dalam mereka menyampaikan firman Tuhan. Nah, ini keuntungannya besar sehingga jemaat ini tidak sesat. Jadi Kristus itu harus jadi kepala. Ya. Makanya Tuhan katakan, kenapa saudara? Tuhan itu belum mau datang. Ya karena Kristus itu belum jadi kepala. Masing-masing denominasi mau jadi kepala. Masing-masing orang mau jadi kepala. Bukan Kristus yang jadi kepala. Nah, inilah yang membuat begitu banyak penyesatan terjadi di akhir zaman. Nah, kalau Kristus kepala, berarti gereja Tuhan, umat tebusannya, itu harus tunduk kepada kepala. Ya, jadi apa yang kita lakukan, ini kan karena diperintahkan kepala kita. Ya, jadi kita kan melakukan aktivitas ini karena kepala kita yang memerintah. Tangan ambil air, kaki berjalan. Ya, nah kalau kita tunduk kepada kepala gereja, Kristus itu sendiri, maka saya pastikan ajaran yang kita ajarkan di dalam gereja itu pasti dalam kebenaran. Jadi ketidaktundukan kepada kebenaran inilah yang akhirnya mengakibatkan kemerosotan moral. Jadi semakin kita keluar dari kebenaran, semakin kita tidak tunduk kepada kebenaran, saya pastikan moral kita juga akan semakin merosot. Nah, kalau pemimpin sudah tidak punya moral yang baik, gimana dengan pengikutnya? Saya pastikan ini seperti ragi yang merusak. Nah, oleh sebab itu, gereja itu harus waspada dengan roh Isabel ini. Gereja harus belajar untuk tunduk kepada firman Tuhan, kebenaran. Ketundukan kita kepada kebenaran itu akan menghasilkan perbuatan yang tidak melawan kebenaran. Ya, semakin kita menyimpang dari kebenaran, maka perbuatan kita juga akan semakin melawan kebenaran. Jadi eskisnya itu gampang, saudara. Kalau saudara ada dalam rel kebenaran atau tidak, coba saudara cek. Saudara itu seharusnya tidak perlu orang lain yang nedor. Kita harus tahu kita dalam kebenaran atau tidak, harusnya kita tahu. Contohnya, saudara, kalau kita disakiti, Tuhan katakan kamu harus ampuni. Ini kan kebenaran. Nah, kita harus lakukan. Kalau kita melakukan ini, berarti kita hidup dalam kebenaran. Tapi kalau kita berdalih, kita beralasan, oh saya yang benar,
dia yang salah. Ini prakteknya kita sudah salah, saudara. Nah, iblis itu kan bapaknya pendusta, saudara. Jadi kalau orang sudah tidak benar, ya Tuhan katakan bahwa bapaknya ya iblis. Nah, oleh sebab itu, saudara, gereja ini harus berani tunduk kepada kebenaran. Ya, siapa kebenaran itu? Yesus adalah pribadi kebenaran. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakannya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi kalau kita tunduk kepada firman kebenaran, maka itu akan membuat kita punya roh ketundukan. Tidak suka memberontak. Ya. Suami bisa tunduk kepada Kristus, maka saya pastikan dia bisa mempraktekkan kasih dalam rumah tangga. Tidak kepada firman, saya yakin dia tidak bisa tunduk kepada suami. Ya. Jadi orang yang punya roh ketundukan inilah yang akan menjadi buah sulung. Ya. Jadi sangat sederhana. Kalau mau jadi buah sulung gereja, saudara harus tunduk kepada kebenaran. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita perlu untuk belajar, ya, untuk menghindari atau memutuskan roh seperti ini dalam gereja. Nah, kuncinya adalah saudara harus rendah hati. Kenapa? Karena Tuhan katakan di sini dalam Yakobus pasal 4 ayat 6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Semakin kita punya kerendahan hati, maka roh kebenaran itu akan menguasai kita. Kenapa? Dusta, pemberontakan yang karena kita tidak mau rendah hati. Apa definisi rendah hati? Rendah hati itu gampang. Saat kita salah, akuilah bahwa kita salah. Nggak usah memberontak. Sudah lihat dalam Alkitab, antara Saul dengan Daud, dosa siapa yang paling besar? Ya dosa Daud. Kenapa? Ya Daud itu kan berzina. Ya, jadi Daud itu kan berzina. Tapi saudara perhatikan, Alkitab kan bilang, orang kalau berzina, dia harus dilempari mati dengan batu. Ya, tapi kok kenapa Daud ini kok diberi anugerah oleh Tuhan? Ya, artinya anugerah itu sudah ada dalam perjanjian lama. Ya, oleh sebab itu, karena anugerah ini datang kepada orang yang rendah hati, marilah kita mau introspeksi diri kita. Saya ini sudah rendah hati atau belum? Ya, kalau kita rendah hati, maka roh kebenaran akan memimpin perjalanan hidup saudara. Nah, semuanya saudara itu berawal dari pengajaran. Ya, jadi praktek hidup yang salah itu harus saudara akui bahwa semuanya bermula dari ajaran. Ajaran yang salah itu akan melahirkan praktek hidup yang salah. Tapi ajaran yang benar itu pasti melahirkan praktek hidup yang benar. Oleh sebab itu kalau kita lihat dalam Matius pasal 7 ayat 15, Tuhan katakan di sana, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi Tuhan ini sudah kasih warning. Nanti akhir zaman itu banyak nabi palsu. Seperti apa? Roh Islam ini. Ya, karena pengajaran ini memang merusak saudara praktek hidup yang benar. Nah, oleh sebab itu saudara, kalau saudara mau benar, saudara harus lebih mendengarkan nabi yang asli daripada yang palsu. Ya, jadi bedanya mana? Kalau nabi palsu itu menyuarakan separuh kebenaran, half truth, ya. Tapi kalau nabi yang asli itu pasti akan menyuarakan seluruh kebenaran. Ya. Jadi nabi mana yang kita suka dengar? Sekarang zamannya kan modern, saudara. Orang buka YouTube itu bisa dengar khutbah.
Tapi kalau saudara tidak punya roh di dalam hidup saudara, saudara tidak bisa membedakan nabi yang benar dan nabi yang salah itu yang mana. Karena kalau kita melihat di dalam Alkitab, begitu banyak pengajaran yang menyesatkan. Ya, makanya Paulus katakan bahwa kamu harus mewartakan Injil sepenuh, ya, bukan Injil separuh kebenaran. Sekarang orang cuma mewartakan separuh kebenaran. Yesus datang untuk memberi kelimpahan. Jarang dibicarakan tentang bagaimana kita mengiring Yesus pasti menderita. Nah, ini yang kita harus waspadai. Ya, jadi respon kita itu akan menentukan kualitas iman kita. Ya, jadi Alkitab katakan bahwa tetapi penghibur, ya, yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, dengan demikian saudara, supaya kita tidak sesat, saudara harus menyertakan Roh Kudus dalam perjalanan iman saudara. Semakin kita melibatkan Roh Kudus menjadi guru kita dalam perjalanan iman kita, maka akan semakin benarlah tujuan iman saudara. Jadi Roh Kudus ini harus jadi guru dalam perjalanan iman kita. Jangan knowledge kita yang jadi guru, pengalaman kita yang jadi guru. Harus Roh Kudus ini yang jadi guru. Nah, kalau Roh Kudus jadi guru, perjalanan hidup kita pasti sampai kepada kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, oleh sebab itu Paulus mengingatkan Timotius 4:16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Jadi keselamatan itu hendak bebas, saudara. Tuhan menawarkan. Tapi kalau saudara tidak mengawasi diri dengan ajaran yang saudara terima, jangan salahkan Tuhan kalau kita tidak selamat. Mari Bapak Ibu semua, kita mau belajar bersama-sama. Nah, Allah itu adalah kasih. Jadi Allah membuktikan kasihnya kepada kita dengan memberi contoh. Dia memberi kesempatan kepada jemaat di Tiatira. Kalau saudara lihat dikatakan, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Jadi saudara lihat di sini ada free will. Ya. Jadi Tuhan kasih anugerah untuk mereka bisa bertobat, kesempatan. Bukankah kesempatan itu anugerah? Tapi ayat ini berkata mereka tidak mau, ya. Jadi spirit of error ini, saudara, tidak mau dilepaskan oleh orang-orang Tiatira ini. Makanya Tuhan katakan bahwa kalau tidak mau bertobat, Tuhan kasih hajaran. Ya, jadi Allah itu menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Ya, waktu Allah menciptakan manusia dikatakan, marilah kita menciptakan manusia segambar serupa dengan kita. Ya, yang punya roh, jiwa, dan tubuh. Itulah sebabnya kenapa Yesus harus turun jadi manusia, supaya memberi contoh. Ya, ini loh, jadi manusia itu harus begini. Jadi karena manusia ini punya kehendak bebas, saudara tidak bisa melawan dosa kalau pakai kekuatan diri. Saudara harus pakai Roh Kudus. Karena memang Roh Kudus diberi untuk dia akan kebenaran dan penghakiman. Jadi waktu kita mengandalkan Roh Kudus dalam perjalanan iman kita, secara otomatis Roh Kudus akan berbicara, kamu salah loh. Ya. Jadi Bapak Ibu semua, betapa pentingnya kita tidak hanya dengar firman, tapi betapa pentingnya kita meminta Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita bertobat. Dan orang bertobat pasti selamat. Kalau saudara tetap dosa, ya, makanya Tuhan katakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang ada di dalam diri kamu. Ya, terus saudara lihat kenapa Firaun, saudara? Ya, karena mengeraskan hati. Jadi banyak teologi berkata bahwa Tuhan itu yang buat keras.
Padahal Tuhan itu kasih kesempatan, tapi karena manusia keras hati, ya Tuhan sekalian aja. Ya. Nah oleh sebab itu jangan keraskan hati kita waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Ya. Nah Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Jadi Allah itu memakai ajaran penderitaan supaya kita bertobat. Walaupun memang harus diakui bahwa tidak semua penderitaan yang kita alami itu adalah akibat dosa. Ya, terkadang kita hidup dalam kebenaran, tapi kok harus menderita. Ini ada enak, saudara. Tapi memang itulah cara Tuhan. Ya, kalau kita lihat dalam Alkitab, saudara, Ayub itu kan saleh, jujur, takut akan Tuhan. Ini Ayub yang ngomong. Tapi kenapa harus menderita? Ya karena memang Tuhan katakan bahwa hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu adalah sempurna. Jadi kita menderita supaya melalui penderitaan itu, kita disempurnakan oleh Allah. Ya, mungkin kita sudah baik, kita sudah berkenan, tapi kita belum sempurna. Oleh sebab itu, kita disempurnakan melalui penderitaan supaya kita sempurna. Ya. Nah, inilah pengajaran yang tidak diajarkan oleh kebanyakan orang. Jadi kalau kita baca Alkitab, saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 22, dikatakan di sana, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa masuk ke dalam kerajaan kita harus banyak sengsara. Sekarang dihotbahkan, saudara. Coba saudara mendengarkan di YouTube yang dibicarakan itu gimana sukses, gimana berhasil. Ya, coba saudara membandingkan seminar bagaimana orang sukses di masa pandemi. Pasti yang daftar banyak, saudara. Tapi bagaimana kita bisa menjadi buah sulung gereja di dalam menghadapi penderitaan? Sedikit, saudara. Nah, itu, saudara. Jadi, roh Isabel inilah, pengajaran inilah yang merusak gereja Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara, saat kita menderita, dengarkanlah suara yang tidak didengar oleh telinga jasmani, dan lihatlah apa yang tidak dilihat dengan mata jasmani. Itulah kemuliaan Tuhan. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kalau orang beriman, berarti dalam penderitaannya ini Tuhan mau menyempurnakan dia untuk menjadi buah sulung gereja. Nah, itu iman yang sempurna. Jadi beriman itu tidak hanya bagaimana kita berdoa dan kita dapat mujizat. Tapi beriman itu bagaimana dalam penderitaan kita bisa terus tetap setia untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam diri kita. Itulah iman. Seringkali orang mendefinisikan iman adalah sesuatu perbuatan Allah yang spektakuler yang kita alami. Saya katakan itu baik. Tapi kalau saudara mau belajar, iman yang sempurna itu adalah iman yang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Contoh, dalam penderitaan Anda tetap setia mencintai Tuhan. Nah, orang melihat Yesus dalam hidup kita. Coba lihat rasul-rasul, mereka tetap setia, harus dipotong, digergaji. Akhirnya kita, gereja Tuhan sekarang, bisa melihat iman mereka itu memuliakan Tuhan. Ya. Nah, mari Bapak Ibu semua, ada dua kesempatan. Kesempatan pertama lewat penderitaan, dikatakan tadi diranjang orang sakit. Tapi kesempatan yang kedua, Tuhan katakan, aku akan kulemparkan di dalam kesukaran besar. Ya. Jadi tidak ada yang bisa membantah bukti kasih Allah. Nah, ini Allah membuktikan bahwa aku ini mengasihi kamu loh. Ya. Sudah dalam penderitaan tidak bertobat, Tuhan masih tetap kasih kesempatan. Di mana? Kesukaran besar. Jadi perhatikan Bapak Ibu semua. Inilah yang akan dialami oleh jemaat Tiatira. Jadi kalau kita melihat di sini, setelah zaman anugerah itu berakhir, akan datang di mana buah sulung gereja ini akan diangkat. Ya. Akan bertemu Tuhan di udara. Ya. Nah, waktu orang-orang ini yang benar-benar mencintai Tuhan, dalam penderitaan mereka setia, dalam penderitaan mereka tidak bersungut-sungut, mereka percaya bahwa ini cara Tuhan untuk membuat mereka bertobat.
Orang-orang inilah yang akan masuk dalam buah sulung gereja. Nah, setelah buah sulung gereja diangkat, akan datang permulaan sengsara. Nah, inilah saudara, kita akan melihat bahwa ada zaman baru, ya. Jadi iblis akan menganiaya orang-orang yang tidak terangkat di buah sulung gereja ini. Jadi orang-orang yang tidak terangkat itu akan dibunuh, ya, dianiaya. Ya. Nah, jemaat Tiatira, saudara lihat, ini akan masuk dalam di sini, ya, 3,5 tahun yang kedua, Great Tribulation, ya, di sini. Jadi sengsara yang besar ini adalah tempat ujian terakhir, ya, yang tidak jadi buah sulung gereja. Tuhan masih kasih kesempatan. Oke, kalau kamu tidak mau bertobat, kamu tidak akan jadi buah sulung gereja. Kamu akan masuk di sini, ya. Nah, di sini saudara, jumlahnya akan lebih banyak dibanding jumlah yang ada di dalam buah sulung gereja ini. Nah, saudara mungkin berkata, ya saya tunggu aja yang terakhir. Saudara ingat, saudara, belum tentu kita bisa bertobat. Pada Tuhan kan bilang, pada waktu aku berkenan, carilah aku dengan sungguh-sungguh. Ya, orang selalu memakai kisah Alkitab. Saya mau jadi seperti 2 orang penjahat yang salah satu. Itu buktinya selamat kok. Loh, kalau saudara tahu kapan saudara mati, ya gampang saudara. Dan belum tentu juga waktu kita kedatangan Tuhan, datang dengan tiba-tiba saudara bisa bertobat. Belum tentu. Nah, mari Bapak Ibu semua, ini yang saya sampaikan, biarlah kita tidak menjadi jemaat buah susulan, tapi kita menjadi buah sulung gereja. Kalau saudara benar-benar mencintai kebenaran, saudara menjadikan Alkitab satu-satunya dasar kebenaran, saudara menyingkirkan roh Isabel, ya, yang tidak benar, ajaran-ajaran yang sesat, patung-patung, tradisi-tradisi yang salah, saudara singkirkan dalam hidup saudara, maka saudara akan menjadi buah sulung gereja. Saudara tidak akan masuk dalam Great Tribulation. Itulah sengsara besar. Puji Tuhan, inilah yang saya sampaikan. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih buat Bapak Pendeta Yeremia yang sudah memberikan pembahasan di materi ini. Apa dari Bapak Gembala masih ada yang mau disampaikan? Kelanjutannya atau? Ya, saya lanjutkan. Ya, silakan. Jadi sekarang apa yang terjadi sesudah ini, sesudah zaman gereja itu apa yang akan terjadi? Ya, saudara, apa yang akan terjadi seperti tadi sudah dikatakan ya, bahwa akan terjadi setelah masa gereja itu Yohanes diperintahkan naik ke atas. Jadi Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai pasal 22 ayat 5. Ini peristiwa-peristiwa yang harus terjadi setelah masa gereja. Ya. Apa yang akan terjadi? Ini coba dibacakan Wahyu 4 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Jadi perhatikan setelah zaman gereja Wahyu 2 dan Wahyu 3, Wahyu 4 ayat 1 berkata kemudian daripada itu. Jadi perhatikan kata ini, kemudian daripada itu apa? Kemudian daripada masa gereja. Aku melihat pintu terbuka di sorga. Dan suara berkata, naiklah kemari. Rapture. Dan kalau sudah naik ke rapture, maka aku akan menunjukkan padamu apa yang harus segera terjadi sesudah rapture. Ya.
Jadi sesudah rapture buah sulung, maka ada masa sengsara 7 tahun. Saat tersebut tidak mungkin umat berkumpul secara leluasa. Nggak mungkin. Ingat, setelah rapture, maka roh antikris bekerja keras. Tidak mungkin orang bisa kumpul dalam jumlah besar. Karena itu pandemi sekarang ini adalah suatu latihan ya, ibadah di rumah masing-masing. Jadi ini sebetulnya pandemi ini untuk melatih orang-orang nanti yang akan masuk zaman kesukaran yang akan datang. Jadi saudara, dengan adanya pandemi ini, maka saya dengar beberapa saudara sudah mulai melakukan ibadah yang lebih khusyuk, ya, justru pada masa pandemi ini. Nah ini betul. Jangan-jangan kau bisa disiapkan menjadi buah sulung, tapi ini latihan, ya. Bagi saudara yang belum mengalami betul-betul perubahan, nanti akan masuk sengsara. Dan saudara, dengan adanya pandemi ini latihan. Jadi kemudian daripada itu, artinya sesudah zaman gereja, sebuah pintu terbuka di sorga. Sorga siap menyambut mempelainya. Itulah rapture buah sulung gereja. Nah, setiap peristiwa yang tertulis dalam Wahyu pasal 4 sampai Wahyu pasal 22 harus digenapi setelah pengangkatan buah sulung gereja. Digenapi. Jadi Wahyu 4 terus, ini artinya setelah buah sulung gereja. Ya, karena itu peristiwa-peristiwa ini diungkapkan secara dalam garis waktu. Jadi sudah lihat ini, ya. Kita sudah terangkan apa yang telah kau lihat, itu Yesus di antara kaki Dian. Lalu apa yang terjadi sekarang, itulah zaman anugerah gereja Tuhan di bumi. Ada 7 jemaat, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Nah, setelah ini, perhatikan yang akan terjadi sesudah ini apa? Pertama, rapture. Ya, jadi setelah masa gereja terjadi pertama rapture. Ini untuk buah sulung gereja. Tuhan akan datang mendadak di udara. Lalu terjadi setelah itu MS, masa sengsara. Nah, setelah masa sengsara, maka ada hari Tuhan, itulah kerajaan 1000 tahun. Ya, setelah kerajaan 1000 tahun, baru kekekalan nanti. Dan langit dan bumi yang baru. Karena itu waspada. Selekas rapture buah sulung gereja terjadi, maka antikris mulai menyatakan dirinya. Bahkan juga yang disebut Babylon agama. Nah, ini nanti kita akan terangkan, ya, saudaraku, untuk seminar dalam minggu-minggu berikut. Babylon agama nanti akan keluar juga muncul, sehingga terjadi masa sengsara yang akan dikerjakan oleh Babylon agama lebih dulu, baru antikris. Terakhir, 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8 berkata seperti ini. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya, dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ya, secara rahasia, iblis itu bekerjanya secara rahasia, ya.
sudah mulai bekerja, sudah. Dari zaman Tuhan Yesus sudah ada itu roh antikris. Tapi sekarang ya, masa sekarang ini masih ada yang menahan. Siapa yang menahan? Itulah buah sulung gereja. Inilah gereja yang terang, betul-betul terang, menahan. Ya. Nah, kalau menahan ini telah disingkirkan, ada rapture, waktu itulah si pendurhaka, antikris, akan nongol. Nah, ini sebentar lagi. Karena itu nanti kalau Tuhan datang di udara mendadak, maka hati-hati, setelah itu pasti akan muncul antikris, ya, yang akan bekerja sama dengan Babylon agama, akan menganiaya orang-orang Kristen. Karena itu, marilah sekarang ini kita gunakan waktu dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami perlu minyak Roh Kudus. Tolong kepada kami. Ini zaman yang sulit, Tuhan. Engkau memberikan, izinkan pandemi justru untuk membuat kami bisa berhati-hati. Supaya kami bisa, Tuhan, benar-benar mencari wajah Tuhan. Dan hidup kami benar-benar mau menurut firman-Mu. Supaya kami boleh mengalami hari yang mulia. Rapture. Kami dilepaskan, Tuhan, dari semua yang akan datang yang jauh lebih dahsyat. Oh, hamba-Mu berdoa, Tuhan. Lindungilah semua anak-anak-Mu. Berikan Tuhan mereka kemenangan, Tuhan. Dan supaya mereka belajar untuk hidup benar di mata Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Amin.